Haleluya, puji Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua jemaat-jemaat Tuhan yang sudah ada pada pagi hari ini, baik yang sudah ada di tempat ini maupun setiap kita yang sudah ada siap beribadah di rumah masing-masing. Baiklah, ibadah pada pagi hari ini akan kita mulaikan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulaikan rangkaian ibadah kita pada saat pagi hari ini. Sama-sama kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ya Allah kami yang luar biasa. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan beribadah kepadamu. Tapi terlebih dahulu kami minta pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan untuk Tuhan lakukan dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini. Memberkati setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang akan beribadah kepadamu. Memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani Engkau pada saat ini Tuhan. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan di mata-Mu. Kami boleh mendapatkan sesuatu yang luar biasa ketika kami ada kesungguhan hati untuk datang beribadah kepadamu. Dan kami percaya ibadah pada pagi hari ini adalah ibadah yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Suci kuduskan layakkan setiap kami jemaat-jemaat-Mu yang ada. Kehidupan yang boleh berlayak untuk menghampiri Engkau pada pagi hari ini. Kehidupan yang boleh menyenangkan hati Engkau di saat kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Oknum iblis yang ingin coba-coba mengganggu ibadah kami pada pagi hari ini, kami satukan hati kami pada pagi ini. Kami usir dia dari tempat ini di dalam nama Yesus. Biarlah ada kuasa Tuhan yang turun nyata di tempat ini.
supaya kami boleh menikmati ibadah yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami tabiskan ibadah pada pagi hari ini dengan pujian syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ada haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan pada saat pagi hari yang indah ini. Sepanjang minggu lamanya, Tuhan menyertai keberadaan kita, sehingga pada saat pagi hari yang indah ini, kembali kita boleh berkumpul, seberapa kita yang ada untuk kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindu. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari yang indah ini bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan girang-girang kita angkat satu pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan, haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita meninggikan hanya nama Yesus saja. Amin. Puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran daripada firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Seperti wanita mengurapimu. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Oh, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu. Amin. Haleluya. Menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji
sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia mau melayanimu. Kita angkat dari awal pujian ini seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik-baik. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kembali kami naikkan kepadamu ya Bapa di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Kau baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Pada saat pagi hari yang indah ini, kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat pada saat pagi hari yang indah ini ya Bapa, menyenangkan hati-Mu. Kalau sebentar kami akan menikmati kebenaran daripada firman-Mu, Tuhan Yesus, Kau mengurapi kami semua yang hadir, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu, sehingga apa yang diucapkan, apa yang diperkatakan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Suci kuduskan hati pikiran kami, untuk kami layak menerima kebenaran daripada firman-Mu. Kami tahu ada oknum yang tidak senang apabila kami bersekutu dengan Engkau, terlebih apabila kami mendengarkan firman-Mu. Kami anak-anak-Mu Tuhan bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh leluasa untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau duduk siap, duduk diam untuk mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita jemaat Tuhan. Baik yang ada di Ka'bah Tuhan, baik yang ada di rumah yang sedang menyaksikan dan mengikuti firman Tuhan pada saat pagi hari menjelang siang. Sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-66. Ini menjadi perenungan firman Tuhan untuk kita semua. Mazmur pasal yang ke-66. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-16.
sampai ayat yang ke 20. Saya undang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Baik, kita yang ada di Ka'bah Tuhan, ya, ada bantuan LCD, ya, untuk kita bisa membaca ini firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat kerjasamanya dalam pembacaan firman Tuhan melalui pemazmur, ya, yang harus kita perhatikan bersama-sama pada saat pagi hari, ya, menjelang siang gitu, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan satu ajakan untuk kita, ya, menyatakan ajakan kepada umat-umat Tuhan, kepada kami hamba-hamba Tuhan, ya, dengarlah, ya, kita buka telinga kita untuk diajak oleh firman Tuhan. Hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Ya, takut akan Allah ialah yang hormat akan Allah. Marilah, dengarlah. Ya, tentu kita pada saat pagi hari ini kita mau diajak oleh firman Tuhan. Tentu pada saat pagi hari ini kita mau membuka telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, tinggal dari hati kita, adakah kita mau menerima ini firman Tuhan? Ketika diajak oleh firman Tuhan, mari dengarlah sebagaimana dialami, ya, umat-umat Tuhan, ya, bangsa Israel, bagaimana pertolongan Tuhan kepada mereka, dan pertolongan Tuhan juga nyata di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita diajak bersama-sama untuk mengetahui cerita bagaimana pertolongan Tuhan kepada umat-umatnya, ya, umat-umatnya yang takut akan Allah, di mana dikatakan aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Ya, ada cerita, ya, untuk supaya kehidupan kita dapat mengetahui cerita tersebut, yaitu kesaksian hidup dari umat-umat Tuhan bahwa perbuatan Tuhan yang ajaib itu luar biasa dirasakan oleh umat-umat Tuhan karena Tuhan sudah menolong. Ya, aku hendak menceritakan, ya, berkisah bagaimana kehidupan umat-umat Tuhan yang hormat akan Tuhan, bagaimana umat-umat Tuhan yang takut akan Tuhan mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kita juga mempunyai kesaksian, bukan? Ya, kesaksian yang mungkin belum diceritakan karena keadaan yang ada, ya, karena keadaan. Bagaimana kasih Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib selama, ya, pandemi COVID-19, ya, terjadi di Kalimantan Selatan. Bagaimana kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang menyertai, sehingga dapat juga kita katakan aku hendak berkisah, aku hendak bercerita, ya, bepergian keluar, ya, ada perlindungan yang Tuhan Yesus berikan. Apalagi ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kehidupan anak-anaknya yang takut akan Tuhan. Kita lihat bersama-sama, ya, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh umat-umat Tuhan, ya.
Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepadanya aku telah berseru. Ya. Kepada Tuhan mereka berseru. Berseru di sini ialah memanggil Tuhan. Memanggil Tuhan. Di dalam kesesakan, di dalam masalah, di dalam persoalan, inilah yang harus dilakukan. Sudahkah kita berseru kepada Tuhan? Sudahkah kita memanggil nama Tuhan yang memberikan kemenangan? Ya. Atau kita pada saat ini kita belum berseru kepada Tuhan, ya, sehingga doa kita belum dijawab. Ya. Tapi kita belajar dari kesaksian bagaimana umat-umat Tuhan tertolong. Bahwa aku berseru, dikatakan kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Ya. Dengan mulutku berseru kepada Tuhan. Ya. Mazmur pasal yang ke-55. Coba kita lihat ayat yang ke-17. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-17. Silakan yang di rumah kita buka bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-55. Ayat yang ke-17, iya. Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Sudah betul tadi ayat yang ke-17? Iya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-17, iya betul. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Katakan amin firman Tuhan. Ya, dikatakan oleh Daud, tetapi aku berseru kepada Allah. Berseru, memanggil Tuhan, ya. Dan Tuhan akan menyelamatkan aku, dan Tuhan akan menolong aku. Pertolongan hanya didapatkan daripada Tuhan ketika kita berseru kepada Tuhan, bukan? Ya, di dalam kita berdoa kepada Tuhan, seruan yang kita naikkan bukan hanya ya, mungkin kita dari hati kita berdoa, dalam sikap kita juga kita berdoa. Ada dalam kita bekerja, Bapak Ibu berdoa bukan di dalam hati. Kalau kita di Ka'bah Tuhan, kita berdoa bersama-sama dengan sikap kita berdoa. Tetapi ketika kita dalam beraktivitas, kita juga ada ya seruan yang dinaikkan dari hati yang paling dalam. Tuhan, tolong aku. Ya. Dalam kesesakan apapun yang terjadi, aku berseru kepada Allah. Ya. Memanggil Tuhan. Ya. Di dalam kehidupan ini yang penuh dengan persoalan, ya. Tuhan akan menyelamatkan aku, dan pada saat ini Tuhan sudah menyelamatkan kita. Katakan amin. Ya, Dia berikan kasih-Nya, Dia berikan kebaikan-Nya. Kita ada beribadah kepada Tuhan, itulah bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Jangan diabaikan kasih Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa bercerita, berseru kepada Tuhan, Tuhan selamatkan. Berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong. Mazmur pasal yang ke-124 ayat yang ke-8. Mazmur pasal yang ke-124 kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, ya. Mazmur 124 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sudah di rumah juga kita buka bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam siapa? Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini dia. Seruan yang kita naikkan itu hanya kita naikkan kepada nama Tuhan. Nama Tuhan yang memberikan pertolongan, nama Tuhan yang memberikan kekuatan, nama Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada kita. Sebagaimana umat-umat Tuhan yang mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan. Iya, aku sudah berseru kepada Tuhan. Ya. Yaitu orang-orang yang takut akan Allah, orang-orang yang hormat akan Allah, supaya dapat menceritakan perbuatannya yang ajaib.
Orang yang takut akan Allah, yang hormat kepada Allah, yaitu orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Sudahkah kita pada saat ini melakukan perintah-perintah Tuhan? Yang bisa memberikan jawaban adalah Bapak Ibu sendiri. Ya. Apakah kita dikatakan adalah anak-anaknya yang takut akan Tuhan pada saat ini? Golongan anak-anaknya yang takut akan Tuhan, yang suka memberi penghormatan kepada Tuhan. Ya. Kalau kita suka memberi penghormatan kepada Tuhan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada amin firman Tuhan? Bukan menolak firman Tuhan. Karena kita dikatakan adalah orang-orang yang takut akan Allah. Ya. Kepadanya Tuhan jawab. Ketika berseru kepadanya, Tuhan tolong. Ya. Kepada Tuhan aku berseru dengan mulutku. Ya. Berseru, memanggil nama Tuhan. Dengan mulut kita berseru kepada Tuhan. Adakah mulut ini adalah mulut yang untuk memuliakan Tuhan? Mulut ini untuk memuji Tuhan. Mulut ini untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Ya. Berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan apa? Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Karena sudah berseru kepada Tuhan. Ya. Ketika sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan jawab, memuji Tuhan. Ketika berseru kepada Tuhan, kini, ya, sekarang kita yang hadir pada saat ini, kita pun sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, kita dapat bercerita. Kami juga, saya juga, aku juga menyanyikan pujian. Bukan puji-pujian dunia, tapi puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian yang memuliakan Tuhan. Puji-pujian yang menyenangkan, baik dalam sorak-sorai, baik dalam penyembahan yang dinaikkan hanya kepada Tuhan saja. Kini, bicara kini, sekarang. Kalau kita baca firman Tuhan, kini, ya, dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Ya, menyanyikan pujian dengan lidah ini. Ya, lidah ini dipakai untuk hal-hal yang baik. Yang sudah katakan amin. Ya, lidah ini, ya, untuk memuliakan Tuhan, lidah ini untuk berkata-kata yang membesarkan nama Tuhan. Ya. Lidah ini bukan untuk menyakitkan satu sama lain dari lidah kita, tidak. Ya. Kini dikatakan dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Adakah lidah kita menyanyikan pujian kepada Tuhan? Atau lidah kita menyatakan hal-hal yang tidak baik? Atau lidah kita menyatakan yang tidak memuliakan Tuhan? Karena apa? Dikatakan aku berseru dengan mulutku, dan ketika berseru dengan mulutku memanggil nama Tuhan, dikatakan apa? Allah telah mendengar. Ini loh, telinganya tidak kurang tajam loh. Di saat kita berdoa kepadanya, Tuhan mendengar. Bapak Ibu berdoa, berseru kepada Tuhan. Apa yang dialami oleh umat-umat Tuhan pada waktu berapa ribu tahun yang lampau, sekarang pun ketika kita berseru kepada nama Tuhan itu, maka dikatakan Allah sesungguhnya, ya, sesungguhnya dikatakan Allah telah mendengar. Seruan kita tidak akan sia-sia. Yang setuju katakan amin. Ketika Bapak Ibu berseru kepada satu sama lain, mungkin dicuekin, dibiarin, ya, tidak diberi tanggapan. Tapi ketika kita berseru kepada Tuhan, ada tanggapan, ada jawaban, ada hasil yang luar biasa yang akan kita dapati, sehingga kita dikatakan lidah kita menyanyikan pujian ketika berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Orang yang takut akan Tuhan, di dalam kehidupannya tidak ada niat jahat. Yang setuju katakan amin. Ya, tidak ada niat jahat kepada satu sama lain, apalagi kepada sesama umat Tuhan, tidak ada. Ya, karena ini dikatakan sesungguhnya, seandainya ada niat jahat, ya. Niat jahat di sini maksud jahat, yaitu benar. Seandainya ada niat jahat, dikatakan tentulah Tuhan tidak akan dengar di dalam hati kita. Ya. Adakah hati kita pada saat ini adalah niat yang jahat?
maksud yang jahat kepada satu sama lain. Ya. Di luar sana orang, wah, mereka seringkali mereka-reka yang tidak baik kepada kita. Ada niat-niat jahat, ada niat-niat yang tidak baik untuk kehidupan satu sama lain. Tapi bagaimana kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan? Ya. Sehingga dikatakan seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Orang yang takut akan Tuhan, tidak ada kejahatan di dalam hatinya. Yang setuju katakan amin. Tidak ada niat jahat di dalam kehidupannya, apalagi kepada sesama umat Tuhan. Dia akan berlaku baik. Dia akan menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Dia akan nyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Coba kita baca firman Tuhan bersama. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Silakan yang di rumah dibuka bersama-sama ayat firman Tuhan ini sudah. Mari kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Amsal pasal yang ke-8 ayat ke-13. Takut akan Tuhan ialah apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ini dia firman Tuhan. Kalau dikatakan kehidupan saya adalah kehidupan yang takut akan Tuhan, maka akan dilihat orang, ada buah-buah yang baik akan keluar dari dalam kehidupan kita. Ya. Karena orang yang takut akan Tuhan, dia akan membenci kejahatan. Dia akan berbuat kasih kepada satu sama lain. Dia tidak akan menolak satu sama lain, sesama umat-umat Tuhan. Dia akan tunjukkan kasihnya. Iya. Dia akan tunjukkan hal-hal yang baik. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Anda dikatakan takut akan Tuhan, ini akan keluar ya di dalam kehidupan kita. Keluar kasih, keluar buah-buah yang baik, kesabaran, kelemah lembutan ya. Akan keluar ini buah-buah roh di dalam kehidupan kita yang takut akan Allah. Ada penguasaan diri di dalam kehidupan orang percaya. Kalau dikatakan hidup takut akan Tuhan, dia tidak akan berbuat jahat dari lidahnya, dia tidak akan berbuat jahat dari mulutnya, tapi di lidahnya dan mulutnya ialah berseru kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Katakan amin firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, sebagai orang-orang yang hormat kepada Tuhan. Ada pergumulan demi pergumulan yang sedang kita gumulkan pada saat ini. Berserulah kepada Tuhan supaya dapat berkisah, dapat menceritakan kasih Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kasih Tuhan itu kita rasakan ya. Tentulah dikatakan kalau kehidupan kita tidak baik ya, niat jahat, Tuhan tidak akan mendengar seruan kita ya. Tidak ada kesaksian karena bukan di dalam Tuhan, tetapi di luar Tuhan kehidupan kita. Coba kita lihat Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Kita belajar firman Tuhan. Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Haleluya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita perhatikan Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Mari semua kita baca firman Tuhan bersama-sama pada hitungan ketiga. 1, 2. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Katakan amin firman Tuhan. Untuk kita ketahui bersama-sama firman Tuhan, ia menyediakan pertolongan. Ketika saya berseru kepada Tuhan, ketika Bapak Ibu berseru kepada Tuhan, ia menyediakan pertolongan, yaitu dia berikan pertolongannya ya. Tetapi dia berikan kepada siapa? Yaitu kepada orang yang tidak bercela lakunya, tidak bercela hatinya, tidak bercela kehidupannya, yaitu bagi orang-orang yang jujur ya. Jujur di sini ialah yang lurus hatinya, yang tidak ada niat jahat kepada satu sama lain ya. Dia akan sediakan ya, terbukalah kehidupan kita, pikiran kita ya, untuk kehidupan kita adalah kehidupan yang tulus ya, tulus kepada Tuhan
Untuk kita dapat pahami ini firman Tuhan. Oh, ia menyediakan pertolongan. Dapat bercerita ketika kita berseru kepadanya, dia berikan pertolongan. Bukan hanya dia, tapi dia nyatakan kasihnya, yaitu bagi mereka yang hidupnya tidak bercela, kehidupannya, lakunya, ya, mulutnya, pikirannya, perkataannya yang tidak bercela. Dia akan sediakan bagi orang yang takut akan Allah. Kita adalah golongan-golongan orang yang takut akan Allah. Yang juga katakan amin. Kita berikan pujian tepuk tangan buat Tuhan kita, ya, buat kasihnya yang besar, yang luar biasa itu, untuk kita dapat pahami, untuk kita dapat ketahui. Dia menyediakan, dia berikan, ya, pertolongannya bagi orang-orang yang tulus hatinya. Tulus hatinya kepada Tuhan, tulus hatinya kepada satu sama lain tentunya. Dia akan sediakan itu pertolongan, ya. Dia berikan pertolongan. Coba kalau kehidupan kita, kehidupan yang tidak tulus. Coba kalau kehidupan kita, kehidupan yang tidak jujur, ya. Bercela di sini bernoda. Coba lihat pakaian kita kalau ada noda, tidak enak dilihat, bukan? Kalau pakaian ini bernoda, ya, dibersih-bersihkan kok tidak mau, sudah disetrika tetap bernoda, ya, tidak enak dipandang, ya. Nah, apalagi Tuhan melihat di laku kita. Ada ketika laku kita tuh hidupnya takut akan Tuhan, ada ketika lakunya itu beri penghormatan kepada Tuhan, ada ketika lakunya itu mengasihi Tuhan, ada ketika lakunya menyenangkan hati Tuhan, ya. Adakah kehidupannya jujur kepada Tuhan, ya. Sudah kita jujur kepada Tuhan, saya mau tanya? Sudah kita tulus kepada Tuhan, saya mau tanya? Yang bisa jawab adalah Bapak Ibu, ya. Yang bisa menjawab adalah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kehidupan saya sudah jujur belum kepada Tuhan, ya. Sudah kita koreksi enggak? Kita ini tulus enggak kepada Tuhan? Kita ini jujur enggak kepada Tuhan, ya. Atau kita belum jujur kepada Tuhan? Mari bersama-sama untuk hidup kita kembali supaya tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita belajar bersama-sama untuk hidup tulus kepada Tuhan, untuk hidup jujur kepada Tuhan, ya. Jangan ada noda di dalam kehidupan kita, ya, jangan, ya. Kalau kita tulus, kita jujur, sediakan itu pertolongan. Apa yang sedang kita gumulkan hari ini, Dia akan berikan pertolongan. Ada masalah yang tidak diketahui satu sama lain, ada persoalan yang tidak diketahui satu sama lain, ada kelemahan tubuh sakit penyakit yang dirasakan, yang tidak diketahui satu sama lain. Kalau hidup Anda adalah hidup yang tidak bercela, pikiran, perkataan Anda, perbuatan Anda, ya, datanglah kepada Tuhan hari ini, sehingga kita dapat bercerita sebagaimana di dalam ayat pokok kita. Kini dikatakan, dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Kembali kepada Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada niat jahat di dalam hati kita. Jangan ada maksud-maksud yang tidak baik satu sama lain di dalam kehidupan kita, apalagi sesama anak Tuhan. Jangan ada prasangka-prasangka buruk kepada satu sama lain, ya. Tapi jujur, tulus kehidupan kita kepada Tuhan, kepada satu sama lain, ya. Ia memperhatikan doa, ya, memperhatikan doa yang kuucapkan, kata. Kita senang Bapak Ibu kalau diberi perhatian, benar? Ya, apalagi Tuhan yang memberikan perhatian, ya. Yang sedang berseru Dia beri perhatian, diberi kedamaian. Yang sakit diberikan perhatian, kesembuhan. Yang dalam pikiran ini sakit, sedang sakit, ini jiwa ini sedang sakit, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab, Tuhan mendengar. Karena apa? Kita datang berseru kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita datang berdoa kepada Tuhan. Maka kita lihat Mazmur pasal yang ke-57. Saya undang jemaat Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mazmur pasal yang ke-57. Haleluya. Kita akan baca bersama-sama di dalam ayat yang kedua.
Ayat yang ketiga. Ya. Ayat yang ketiga. Iya. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Yang ada di rumah sudah kita baca firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang ke-57 yang ketiga, hitungan ketiga kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Katakan amin firman Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil nama Tuhan, ya, kepada Allah yang menyelesaikan semua perkara dapat diselesaikan oleh Tuhan. Katakan amin. Sakit penyakitmu akan disembuhkan oleh Tuhan, diselesaikan, sehat, sempurna. Perekonomianmu akan diselesaikan oleh Tuhan, yaitu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Karena kehidupan kita berseru kepada Allah, ya. Oh, berseru kepada yang lain dibiarin, tidak didengar, dicuekin. Tapi berseru dengan Anda berusaha berdoa, dengan Anda berusaha bekerja, berseru, panggil nama Tuhan. Ya, ketika kita memanggil nama Tuhan, tidak akan sia-sia. Karena apa? Allah yang akan menyelesaikan. Ada amin? Ya. Kalau mungkin pada saat ini masalah Anda belum selesai, persoalan Anda belum selesai, ada Tuhan yang akan menyelesaikan. Ada amin? Dia memberikan solusi, Dia memberikan jawaban, dan Dia memberikan pertolongan. Renungkan firman hari menjelang siang untuk kita. Hai Bapak, Ibu, saudara-saudari yang takut akan Tuhan, hai jemaat Tuhan yang mengasihi akan Tuhan, ya. Aku berkisah menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau hidup kita di dalam firman, maka Tuhan akan menyelesaikannya. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan, Tuhan yang akan menyelesaikan semuanya itu. Masalah persoalan akan diselesaikan oleh Tuhan. Asalkan hidupmu tulus, tidak ada niat jahat, ya, kepada satu sama lain, ya. Tapi Anda tetap jujur untuk terus memuliakan Tuhan, tulus untuk memuliakan Tuhan, tulus untuk melayani Tuhan, tulus untuk menopang kepada Tuhan, sehingga dapat bercerita kepada satu sama lain. Ya. Ini loh pelayanan kita tidak sia-sia. Ini loh doa kita tidak sia-sia. Ini loh ibadah kita tidak sia-sia. Karena kita berseru kepada Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup yang di dalam firman Tuhan. Hidup yang takut akan Allah, ya. Yang takut akan Allah, ya. Kalau ada hal-hal yang belum dibereskan hari ini, bereskan. Jujurlah kepada Tuhan, ya, jujur, tulus saja. Jangan ada niat tidak baik, jangan, ya. Anda melayani, jangan ada niat-niat yang lain. Lakukan, ya, lakukan saja. Kalau hidupmu hidup yang tidak ada maksud jahat, tidak ada niat tidak baik, hidupmu jujur, hidupmu tulus, Tuhan yang akan menyelesaikannya. Ketika Tuhan yang akan menyelesaikan, kehidupan kita akan bersuka cita. Sehingga dikatakan, mulutku berseru kepada Tuhan, lidahku memuliakan Tuhan. Ada amin? Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan, ya. Dia pelihara kehidupan kita sampai pada saat pagi hari menjelang siang. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong Bapak Ibu. Coba renungkan kebaikan Tuhan, ya. Kalau bukan karena kasih Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Tapi oleh karena kasih Tuhan, berdoa, Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Kami mau datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Jemaat-Mu datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, ya. Sehingga apa? Menjadi doa saya sebagai hamba Tuhan, doa saya sebagai gembala. Di akhir ibadah, jemaat Tuhan diberikan kesembuhan, jemaat Tuhan diberikan kemenangan, jemaat Tuhan dibukakan jalan. Datang kepada Tuhan ada hasil. Itu menjadi doa kami, pergumulan kami. Tuhan nyatakan perbuatan-Mu yang ajaib itu kepada umat-Mu. Ketika mereka berseru kepada Tuhan, dijauhkan dari niat-niat yang tidak baik. Biarlah mereka tulus, jujur kepada Tuhan. Kami sama-sama bergandengan tangan. Ketika kita sama-sama bergandengan tangan, maka firman Tuhan katakan, disitulah berkat Tuhan dicurahkan. Ada amin? Ya, berkat Tuhan dicurahkan. Saling menopang satu sama lain untuk pelayanan, ya.
Sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Ada satu pujian. Dia peliharaku, dia peliharaku. Di senang atau susah, dia peliharaku. Hidup takut akan Tuhan. Dia akan terus memelihara kehidupan kita. Dia akan menolong kehidupan kita. Haleluya. Oh, Dia peliharaku. nyanyikan dari hatimu yang memuliakan Tuhan. Dia peliharaku. oh dia Di senang atau susah, katakan dia peliharaku. Dia pelihara. Mari kita angkat hati kita. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Dia Peliharaku. Dia peliharaku. Dia peliharaku. Senang dan susah. Di senang atau Asal hidup kita hidup yang takut akan Tuhan. susah, Kita bercerita dia peliharaku, dia peliharaku. Pelihara. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Dia peliharaku. Dia pelihara. Kita berterima kasih kepada Tuhan buat pemeliharaannya. Amin. Dia peliharaku. Senang atau susah. Alami kebaikan Tuhan, alami kasih Tuhan. Dia pelihara kita. Oh haleluya, haleluya. Dia peliharaku. Oh, Dia peliharaku. terima kasih Tuhan. Dia puji Tuhan. Oh, pemeliharaan Tuhan nyata sampai pada saat ini. Dia Dia peliharaku. Amin, puji Tuhan. Dia peliharaku. Mari kembalilah kepada firman Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia akan terus menyatakan kasih-Nya pemelihara kehidupan kita. Oh, di senang atau susah. Mari, Bapak Jos Nenggolan maju ke depan, berdoa buat firman yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Dia pelihara di senang atau susah. Oh, di senang atau susah. Dia pelihara. Sekali lagi, di senang atau susah dia peliharaku. Oh, di senang susah dia pelihara.
berikan pujian tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Kasihnya, pemeliharaannya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Benar bahwa di saat senang maupun susah, pemeliharaan Tuhan itu senantiasa boleh kami rasakan. Karena pertolongan kami adalah daripada Engkau yang maha tinggi, yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan, dari waktu ke waktu boleh kami rasakan, hingga pada siang hari ini kami ada kembali sebagaimana ada. Kami boleh berkumpul saudara di dalam nama Tuhan. Kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa buat firman yang telah dibentangkan melalui mulut hamba-Mu. Biarlah firman yang telah kami terima, kami dengar itu boleh menjadi kekuatan dalam membangun iman percaya kami. Sehingga kami boleh benar seturut kehendak Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan dengan tulus. Biarlah di setiap hati kami menyadari Bapa, sebagai manusia kami penuh kekurangan. Tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa boleh mengurapi kami, mengajarkan kami, memampukan kami untuk melayani Engkau dengan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Firman-Mu ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Firman yang berakar, firman yang bertumbuh, berbuah dalam hidup ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kalau juga sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan apa yang dapat kami berikan, boleh kami memberikan dengan penuh sukacita dan tulus. Dan boleh dipergunakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Berkat yang masih Engkau berikan buat kami, biarlah kami boleh lebih bijaksana menggunakannya. Kami percaya berkat Tuhan tak pernah kurang dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang berkati Tuhan. Saat ini kita akan berikan persembahan kita di kotak yang sudah disiapkan di depan. Puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini ya. Sebab aku percaya bukan karena melihat. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari dari awal ini kan kembali pujian ini. Katakan kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku,
aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun apa Bapak Ibu? Karena firman-Mu, karena ada firman Tuhan yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya, haleluya. Kata firman Tuhan, sebab hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Setiap firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin, jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita, korban syukur kita, setiap milik Tuhan yang sudah kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, sesuai dengan janji firman Tuhan. Diberkatilah hidupmu. Amin. Puji Tuhan. Kita akan dengarkan pengumuman. Jangan dilupakan sebentar siang jam 12, khusus untuk anak-anak sekolah minggu, ada ibadah online tepat jam 12 siang bersama dengan Gloria Sunday School. Dan pada hari Sabtu, jangan dilupakan anak-anak muda, kita beribadah pada jam 4 sore di tempat ini, dan juga diadakan juga secara live streaming yang ada. Dan pada hari Minggu, kembali lagi kita akan beribadah bersama-sama di pagi hari, di waktu yang sama, di tempat yang sama, jam 10 pagi di tempat sini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, dan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita yang berkemenangan pada saat ini, kita lambaikan tangan bersama-sama. Yang ada di rumah juga berikan tepuk tangan pujian yang luar biasa buat Tuhan kita, karena Dia sudah melawat kita pribadi-pribadi. Jemaat Tuhan GPD Anugerah Banjarbaru yang ada di Kaba Tuhan maupun yang ada di rumah. Puji Tuhan. Kehidupan kita lebih lagi di dalam Tuhan. Lakukanlah apa yang Tuhan mau. Hiduplah takut akan Tuhan. Ya, kehidupan yang jujur, yang tulus, ya, untuk kita datang kepada Tuhan. Dia yang akan menolong, Dia akan menyelesaikan. Itu janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan patah semangat. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, ada Tuhan Yesus yang akan memberikan pertolongan kepada kita semua. Terus berdoa buat bangsa Indonesia, ya, melalui pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan nyatakan kebaikannya, kasihnya dapat diputus COVID-19 ini. Baik Kalimantan Selatan, biarlah penuh dengan kemuliaan Tuhan. Doa dari jemaat-jemaat Tuhan, dan doa itu akan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama dengan kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
Tiada seperti tiada Engkau. seperti Engkau. Oh, haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Kau besar. Engkau besar. Perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Mari Bapak Bertin menamon berdoa. Tiada seperti sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, Amin. perbuatanmu ajaib. Amin. Amin. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. 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 Tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Tiada seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus yang baik, Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih setia di dalam Amin. kehidupan kami. Puji Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, Iya Tuhan. siang hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini Bapa. Puji Tuhan. Kami tahu ini karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Amin. Engkau bawa kami di dalam persekutuan di tempat ini bersama Engkau. Iya Tuhan. Bersama jemaat-jemaat yang ada ya Tuhan. Dan Tuhan. kami percaya juga jemaat yang tidak sempat hadir pada siang hari ini, Puji. mereka juga ada mengikuti ibadah ini, persekutuan ini di rumah masing-masing. Puji. Biarlah Roh Kudus selalu pimpin kami. Puji. Roh Kudus selalu menguatkan iman pengharapan kami, Puji. baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini ya Bapa. Haleluya. Kami sudah dimenangkan oleh firman-Mu. Yes. Kami sudah ditaburkan oleh kebenaran Iya, firman-Mu. Tuhan Yesus. Dan firman itu biar dimeteraikan di dalam kehidupan kami, Puji, untuk Tuhan. kami jalani di dalam sisa-sisa hidup kami, untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami ingat ya Tuhan, kalaupun ada anak-anak Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang sakit, lemah, Tuhan Engkau datang melawat mereka. Engkau jamah, Engkau pulihkan, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mereka mendapat pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Baik itu di rumah maupun di rumah sakit ya Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Tuhan berikan pekerjaan sesuai dengan kemampuan, dengan pendidikan yang mereka pelajari, yang mereka dapat Tuhan. Dan itu mereka boleh kembalikan dengan penuh ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Tuhan pelihara anak-anak-Mu Tuhan. Pelihara jemaat Tuhan dalam situasi yang sulit ini Tuhan. Tuhan senantiasa curahkan berkat atas anak-anak-Mu yang selalu berseru dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, pakai terus dengan heran, dengan penuh kuasa Roh-Mu ya Bapa, untuk membawa jemaat Tuhan untuk lebih lagi dekat dengan Kau, lebih lagi kuat di dalam pengiringan kepada-Mu Tuhan, lebih lagi di dalam berseru dan berharap kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala keperluan kebutuhan hamba-Mu, biar itu semuanya Tuhanlah yang akan mengaturnya. Tuhan yang akan mencurahkan dengan segala berkat daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Amin. Amin. Tuhan, Engkau melawat bangsa kami. Amin. Engkau melawat negara kami ini Tuhan. Amin. Oh Bapa di surga, Engkau senantiasa, oh tolong oh, Bapa Presiden kami ya Tuhan, sampai kepada menteri-menteri dan gubernur, bahkan RT RW ya Tuhan. Biar mereka sehati Tuhan, biar mereka sejalan Tuhan, sepemikiran Tuhan, Amin, untuk amin. membangun bangsa ini Tuhan. Amat terlebih menghadapi Tuhan situasi COVID-19 ini. Biar ada satu kesehatian Tuhan untuk memberantas, untuk memenangkal segala oh Tuhan penyakit virus-virus corona ini, bahkan juga mungkin penyakit virus-virus yang lain. Dan itu kami semuanya kami memohon pertolongan daripada-Mu. Amin, amin. Engkau senantiasa turunkan pertolongan-Mu untuk bangsa kami. Biar segala sakit penyakit, segala virus-virus semuanya diangkat, semuanya
dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sehingga oh Tuhan, perekonomian boleh berjalan dengan baik. Amin. Kegiatan-kegiatan bangsa berjalan dengan baik. Terlebih Tuhan, untuk kegiatan-kegiatan di dalam kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Kami boleh oh Tuhan senantiasa dapat memuji dan membesarkan Engkau dengan leluasa ya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat ibadah yang sudah diberkati Tuhan. Jemaat memberikan persembahan, korban syukur, amplop spontanitas. Mereka yang mengembalikan milik-Mu Tuhan Yesus berkati dari tempat yang maha tinggi. Kami lakukan dengan hati yang tulus dan bersuka cita. Kalau kami lakukan dengan hati yang tulus dan bersuka cita, diberkati seluruh jemaat Tuhan GPD Veteran 35, dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, dalam perkuliahan, sekolah adik-adik kami ya Tuhan. Dan pelayanan pengembalaan di GPD Anugerah Banjarbaru juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus adanya. Terima kasih Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pada saat ini Tuhan Yesus sudah berkati. Pakai lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 minggu ke depan kami akan jalani aktivitas kami, usaha pekerjaan, perkuliahan, sekolah, baik juga melalui Tuhan live streaming, apapun itu ya Tuhan. Sertai lindungi Tuhan, berikan keberhasilan. Jauhkan dari para kecelakaan niat orang jahat, sakit penyakit virus corona sudah dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjalani aktivitas 1 minggu ke depan dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus adanya. Dengarkan doa kami, sempurnakan doa kami. Akhirnya jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita pulang dengan membawa itu berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita mulai saat hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami. Didapati kami tetap setia kepada Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Berkati kami sudah terima dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Sudah diberkati semua. Mari sama-sama kita serukan. Amin. Berikan tepuk tangan pujian Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.